Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di kajian sebelumnya sudah kita sampaikan terkait dengan beberapa keistimewaan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan syahrun mubarak. Apa jemaah? Syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keberkahan bulan tersebut, keistimewaan bulan tersebut, fihi tufattahu abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan Ramadan seluruh pintu surga dibukakan dan seluruh pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Begitu juga syaitan-syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Kenapa jemaah? Keagungan, kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih utama dari 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar, yaitu ibadah, ketaatan yang kita kerjakan pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan lamanya. Ada berapa tahun jemaah 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan lamanya. Iya. Maka lihatlah, renungkanlah betapa mulianya, agungnya malam tersebut. Dan sungguhlah malam tersebut jatuhnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya dengan ibadah, sedikit tidurnya. Ya. Kenapa jemaah? Mencari keutamaan Lailatul Qadar. Wa aiqadha ahlah, dan Rasulullah membangunkan anggota keluarganya, ya, mengajak mereka untuk qiyamul lail, untuk salat-salat sunnah, ya, untuk salat tahajud, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kenapa? Mencari keutamaan Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak terasa ya jamaah,
Sekarang kita sudah di berapa Ramadan jemaah? Di 12. Masya Allah, nggak terasa ya. Seperti Ramadan baru masuk nih, tahu-tahu sudah di 12 Ramadan. Oh, tahu-tahu di pertengahan, sudah di akhir. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang terbilang, terhitung sedikit, iya. Ya, tahu-tahu datang, tahu-tahu sudah berlalu. Oleh karenanya kita harus manfaatkan semaksimal mungkin dari hari-hari yang mulia pada bulan Ramadan. Apa yang sudah kita kerjakan jemaah di 11 hari yang telah berlalu dari Ramadan? Sudahkah kita maksimal dalam ibadah, ataukah kita banyak kelalaian kemalasannya? Maka sungguhlah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan maksimal ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keistimewaan yang sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya, bahwasanya keutamaan Ramadan dan beribadah di dalamnya bisa mengalahkan keutamaan jihad. Ya, sebagaimana dalam kisah Thalha bin Ubaidillah yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuki di keistimewaan berikutnya, yaitu bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Apa jemaah? Syahrul Quran. Itu bulan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih bulan yang mulia untuk menurunkan kitab sucinya yang mulia, yaitu Al-Quran. Maka ini menunjukkan akan keagungan bulan Ramadan. Perantaranya siapa jemaah? Malaikat Jibril alaihissalam, seutama-utamanya malaikat. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya nabi dan rasul. Diturunkannya kapan jemaah? Bulan Ramadan, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar, sebagaimana ayat yang insya Allah dari kita hafal semuanya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karenanya sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka perkara tersebut menjadi mulia, menjadi agung. Oleh karenanya ketika kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Kita membacanya, kita mengkajinya, kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena ini adalah tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai pedoman di hidup kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Surat apa jemaah? Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Iya. Allah memilih bulan yang mulia untuk menurunkan kitab sucinya yang mulia. Apa kedudukan Al-Quran bagi kita jemaah? Di sini Allah katakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bimbingan bagi manusia yang menuntun manusia hingga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran menerangkan petunjuk-petunjuk tersebut. Jadi Allah tidak hanya katakan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi juga Allah terangkan di dalamnya akan petunjuk tersebut. Mana perintah, mana larangan, mana kebaikan, mana keburukan. Oleh karenanya Allah katakan wal furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara kesesatan dengan kebenaran, pembeda antara kebaikan dan keburukan. Oleh karenanya ketika seseorang ingin mengetahui suatu kebaikan, baginya dengan apa jemaah? Dengan Al-Quran, untuk ia pelajari.
untuk ia fahami, untuk ia amalkan kebaikan tersebut. Begitu juga ketika seorang hamba ia ingin mengetahui keburukan, kemaksiatan, maka baginya dengan Al-Quran, karena Allah terangkan di dalamnya perbuatan-perbuatan yang Allah murkai untuk manusia ini menjauhi kemaksiatan, keburukan tersebut. Ya, bukan belajar Al-Quran, oh ini perbuatan dosa malah kita kerjakan, tidak. Ya, kita mengetahui, mempelajari ini perbuatan dosa, ini kemaksiatan, ini kesesatan, ini keburukan untuk kita menjauhinya. Nah, jadi lihatlah bagaimana turunnya Al-Quran, kita diingatkan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai bimbingan petunjuk hidup kita. Ya, dan betapa banyak orang yang mengatakan dengan lesannya, petunjuk hidupku Al-Quran. Ya, ya ucapkan dengan apa jemaah? Lesannya. Ketika ia ditanya apa petunjuk hidupmu, dia katakan apa jemaah? Al-Quran. Ya, akan tetapi Al-Quran tidak menghiasi kehidupannya. Ia tidak amalkan dalam perbuatannya. Kenapa jemaah? Ia tidak mempelajari Al-Quran. Ia tidak duduk di majelis ilmu. Sungguhlah Nabi Muhammad SAW sejak diutusnya memiliki konsep talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Iya, wajib. Kenapa jemaah? Agar kita mengetahui petunjuk hidup kita. Mana halal haram yang Allah tetapkan, mana perintah dan larangan, mana kebaikan keburukan, maka sungguhlah ini perlu kita ketahui dengan kita duduk di majelis ilmu. Dan ini adalah konsep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kebersamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan? Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari siapa jemaah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana, yaitu malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya pada bulan Ramadan. Iya. Apa yang dilakukan malaikat Jibril dengan Rasulullah jemaah? Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu di setiap malam pada bulan Ramadan. Iya. Padahal Allah katakan dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad, dan engkau tidak akan lupa. Illa ma Allah, kecuali Allah menghendakinya untuk lupa. Kalau kita sudah ada jaminan dari suatu hafalan tertentu nggak akan lupa, kira-kira kita baca nggak jemaah? Oh, nggak perlu, nggak akan lupa. Mungkin kita katakan seperti itu. Tapi lihatlah Nabi Muhammad SAW. Ini bulan Ramadan, yang dikatakan bulan Al-Quran. Di setiap malamnya memperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril alaihissalam. Apa faedahnya? Apa pelajarannya? Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Fihi dalilun ala istihbabil iksar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Hadis ini menjadi dasar. Hadis ini menjadi dalil, yaitu anjuran perintah untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah telah mencontohkannya. Di setiap malamnya ia memperdengarkan bacaannya kepada Jibril alaihissalam. Pertanyaannya jemaah, di 11 hari yang telah berlalu, sudah berapa juz yang kita baca? Atau sudah berapa kali khatam yang sudah kita selesaikan dari bacaan Al-Quran kita? Ini bulan Ramadan, yang dikatakan apa tadi? Bulan Al-Quran. Kemudian faedah kedua yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali,
yaitu anjuran perintah untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang lebih faham akan bacaan Al-Quran, kepada ahli Al-Quran, kepada orang yang mahir Al-Quran. Kenapa jemaah? Untuk adanya tashih, yaitu pembenaran bacaan. Lihatlah Al-Quran, dari siapa pertamanya jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun kepada Jibril alaihissalam, baru turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Rasulullah memperdengarkannya kepada siapa? Jibril alaihissalam. Ya. Maka pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, yaitu kita memperdengarkan Al-Quran kepada orang yang lebih faham akan bacaan Al-Quran, untuk adanya pembenaran, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Karena kalau tidak apa jemaah, seseorang ini akan membaca Al-Quran dan didekatkan kepada bahasa daerahnya. Iya. Oh, ini orang mana nih? Orang Sunda misalnya. Ia baca Al-Quran, huruf-hurufnya didekatkan kepada apa? Bahasa daerah dia. Oh, si fulan orang mana? Oh, orang Madura. Dia baca Quran, huruf-hurufnya didekatkan kepada bahasa daerahnya. Oh, si fulan dari negara mana? Dia baca Al-Quran dan huruf-huruf hijaiyahnya didekatkan kepada bahasa negaranya. Iya. Tapi tidak. Kita mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab, di situ ada huruf-hurufnya, harus kita betulkan, harus kita tashih, kita benarkan kepada orang yang lebih paham akan bacaan Al-Quran. Oleh karenanya, di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu, diadakannya kajian apa jemaah? Tajwid dan tahsin. Berarti penting nggak jemaah? Penting. Ya. Kalau nggak ada kayak gitu, nanti versinya macam-macam nih. Ya, dari kita sendiri aja bermacam-macam nanti ya. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pentingnya seseorang memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada orang yang lebih faham akan Al-Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kebersamaan para ulama kita dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan? Kana li Syafi'i fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan khatam sebanyak 60 kali khatam. Berapa kali jemaah? 60 kali khatam. Iya, berarti seharinya berapa? 2 kali khatam. Wa an Abi Hanifah an-nahwu. Begitu juga Imam Abu Hanifah pada bulan Ramadan menghatamkan dengan jumlah yang sama, yaitu 60 kali khatam. Dan itu bacaan di luar sholatnya. Maksudnya apa jemaah? Bacaan sholatnya nggak dihitung. Orang-orang soleh itu kalau sholat malam panjang nggak sholatnya? Panjang sekali, nggak ruku-ruku. Kenapa? Bacaannya panjang. Ya, bacaan Quran yang dibaca dalam sholat tadi itu tidak termasuk dari 60 kali khatam. Masya Allah. Ya, kalau kita ngitung khatamnya aja ya, 60 kali khatam, Masya Allah. Naam. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Imam Az-Zuhri rahimallahu taala ketika memasuki bulan Ramadan, maka beliau mengatakan ini adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan untuk berbagi makanan, bersedekah, memberikan orang yang berbuka. Iya. Hingga dikatakan apa jemaah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Apa jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, yang paling baik, ya. Tapi ketika datang Ramadan, maka bertambah dari kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Bulan Ramadan. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Iya. Maka perlu kita apakan jemaah? Kita tingkatkan semangat sedekah kita. Sehari ana bersedekah 5.000 misalnya. Ya, disebab ada subuh permisalannya. Masuk Ramadan kita tingkatkan. Harus ada peningkatan apa nih? Semangat ibadah kita secara umumnya. Baca Quran, sedekah, qiyamul lail. Iya.
Ini bulan Ramadan. Berbeda dari sisi pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini bulan yang mulia. Ini bulan yang Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allah agungkan dari pahalanya, dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Malikun idza dakhala Ramadhana yafiru min qiraati al-hadis, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala ketika memasuki Ramadan maka beliau meliburkan majelis-majelis hadisnya. Apa yang dilakukan jemaah? Fokus baca Quran. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ya. Maka sebagian manusia mengatakan, li fi kulli jum'atin khatmatun, bagiku menghatamkan Al-Quran itu di setiap pekannya. Luar biasa nggak jemaah? Luar biasa. Kebiasaan menghatamkan Al-Quran di setiap pekan. Oh, satu pekan khatam sekali, pekan berikutnya khatam sekali, pekan setelahnya khatam sekali. Masya Allah, kebiasaan yang luar biasa. Sebagian manusia yang lainnya mengatakan, li fi kulli syahrin khatmatun, bagiku menghatamkan Al-Quran itu di setiap bulannya. Satu bulan khatam sekali, bulan berikutnya khatam lagi, bulan setelahnya khatam berikutnya lagi. Masya Allah, luar biasa nggak jemaah? Iya, per bulan khatam Quran. Dia dekat dengan Quran. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian manusia yang lainnya, li fi kulli sanatin khatmatun, bagiku menghatamkan Al-Quran itu di setiap tahunnya. Oh, satu tahun khatam sekali, tahun berikutnya khatam sekali, tahun setelahnya khatam sekali. Iya, kebiasaannya berapa? Per tahun. Masya Allah. Dan ini mungkin yang lebih dekat dengan keadaan kita. Betul jemaah? Oh, setiap hari baca Quran 1-2 halaman. Oh, datang Ramadan kita apain? Kita tingkatkan, kita perbanyak ya baca Qurannya. Tapi ada golongan yang terakhir, li munzu salasina sanatan, bagiku telah berlalu umurku berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi aku belum menghatamkan Al-Quran walaupun satu kali khatam. Kita golongan mana jemaah? Per pekankah? Per bulankah? Per tahunkah? Atau sudah berlalu umur kita berpuluh-puluh tahun lamanya, akan tetapi kita belum menghatamkan Al-Quran walaupun satu kali khatam. Maka kalau kita ingin mengetahui kedudukan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kedekatan kita dengan Al-Quran. Ya. Maka jadikanlah Ramadan, jadi katakan bulan Al-Quran, untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita baca, ya, kita berusaha menghatamkannya, dan itu sudah dicontohkan oleh para salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, dan Nabi Muhammad telah mencontohkannya di setiap malamnya memperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril alaihi salam. Nah, maka di 11 hari yang sudah berlalu dari Ramadan, kita sudah dapat berapa nih jemaah? Dapat berapa jemaah? Maka tanyakanlah pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Iya. Kalau belum bisa baca, belajar. Gak ada istilahnya terlambat. Kalau nggak bagus bacaannya, ya belajar juga. Ya, kenapa ya tadi kita sebutkan? Islam memiliki konsep sejak diutusnya Nabi Muhammad, menuntut ilmu itu wajib. Ya. Ya, maka sungguhlah musuh-musuh Islam, mereka itu takut ketika apa jemaah? Umat Islam ini kembali kepada Al-Quran. Iya, petunjuk hidupnya. Tapi masalahnya, umat Islam di zaman sekarang, mereka mengatakan petunjuk hidupnya Al-Quran, tapi malah mereka mengabaikan Al-Quran. Dibaca aja enggak, gimana mau dipelajari gitu kan? Gimana mau diamalkan? Maka kembalilah kita kepada Al-Quran, sebagaimana generasi terbaik dari umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dekat dengan Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Orang-orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Berapa pahalanya jemaah? Tidak terhingga, tidak terbatas. Iya,
Itu pahala orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam, ya setiap amalan manusia itu miliknya, itu baginya. Ya, jadi setiap kebaikan, ketaatan yang kita lakukan untuk siapa jemaah? Untuk diri kita sendiri. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah berikan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Lihatlah kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap kebaikan berapa pahalanya? 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Contohnya apa jemaah? Kita baca Quran. Satu hurufnya Allah berikan berapa? 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Ya. Kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Satu kali solawat Allah berikan apa? 10 solawat untuk kita. Ya, Allah limpahkan rahmatnya, karunia-Nya. Dengan satu kali solawat yang kita ucapkan, Allah bersolawat untuk kita 10 kali. Luar biasa tidak? Iya. Hingga 700 kali lipat. Contohnya apa? Sedekah. Ya, sedekah diibaratkan satu butir, satu biji tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan berapa jemaah? 100 biji, maka 7 kali itu 100, 700 kali lipat. Iya. Lihatlah, ya, Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Hingga sudah kita bahas terkait dengan asyakir, asyakur, nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang sedikit Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat. Sekiranya manusia ia dibalas amalannya sesuai dengan kadar amalannya, maka sungguhlah manusia ini sulit untuk masuk surga. Kenapa jemaah? Amalannya sedikit. Ya, sekiranya manusia diberikan pahala sesuai dengan kadar amalannya tanpa Allah lipat gandakan, maka sungguhlah manusia ini sulit untuk masuk surga. Ya, belum kemaksiatannya, kelalaiannya, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah lipatkan dari pahalanya, dan Allah tetapkan waktu-waktu yang istimewa untuk ibadah. Contohnya apa jemaah? Bulan Ramadan. Apalagi nanti ada hari-hari yang lebih istimewa lagi, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Allah berikan keutamaan dari sisi pahalanya dan keutamaan dari sisi waktunya. Begitu juga ada keutamaan dari sisi tempat. Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi. Ini kadar pahalanya juga berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang kita kenal dengan hadis qudsi. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa kata Allah. Sungguhnya puasa ini milikku, untukku kata Allah. Kalau tadi kebaikan untuk siapa jemaah? Untuk diri kita sendiri, milik kita. Iya, Allah katakan apa? Kecuali puasa. Fa innahu li, puasa ini milikku, untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Apa maksudnya jemaah? Apa maknanya? Allah tidak hitung-hitungan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, tidak terhingga, tidak terbatas. Iya, lihatlah agungnya pahala orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya, kalau orang dapat bulan Ramadan, dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah, rugi nggak jemaah? Nggak rugi lagi, binasa kata Jibril, sengsara dia. Iya, kenapa? Puasanya menggugurkan dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Begitu juga qiyamul lail, salat malam kita, salat tarawih yang kita kerjakan, ini juga mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pahala yang agung tersebut bisa jadi seorang hamba tidak mendapatkannya. Pahalanya berapa tadi jemaah? Tidak terhingga, tidak terbatas.
Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia hanya mendapatkan rasa lapar, ia hanya mendapatkan rasa haus saja. Kemana pahala nggak terhingga tadi jemaah? Kemana pahala yang tidak terbatas tadi? Berguguran, hangus. Apa sebabnya? Dia berpuasa tapi pandangannya tidak berpuasa. Pandangannya melihat apa yang Allah haramkan. Bahaya jemaah. Zaman fitnah seperti ini. Iya. Lihatlah wanita yang mereka berlomba-lomba untuk menampakkan auratnya. Maka sungguhlah kita perlu menjaga pandangan kita. Di luar Ramadan itu dilarang tidak? Dilarang, apalagi bulan Ramadan. Ya, bukan berarti di luar Ramadan dibolehkan, tidak jemaah. Ya, nah, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Oh, Anda sedang duduk nih sama kawan Anda. Iya. Lirikan mata kita ke kanan atau ke kiri kah? Kawan kita tahu nggak jemaah? Nggak tahu, sangat tersembunyi, betul? Iya. Kita meliriknya kemana nih? Melihat aurat wanita kah? Melihat apa yang Allah haramkan kah? Ingatlah, kawan kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Iya. Maka jaga pandangan kita. Ini bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu dilarang, apalagi bulan Ramadan. Kalau itu kita lakukan, bisa menghanguskan pahala-pahala puasa kita hingga menghanguskan keseluruhannya. Maka puasa kita cuma dapat apa tadi? Haus, lapar saja. Kemana nih pahala nggak terhingga? Hilang sudah, hilang. Astagfirullah. Karena sebab kemaksiatan kita. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan makan dan minum, tidak. Tapi yang lebih utama dan pertama yaitu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian apa jemaah? Bertakwa. Bukan Allah katakan agar kalian lapar, tidak. Tidak Allah katakan agar kalian haus, tidak seperti itu Allah katakan. Tapi agar kalian bertakwa. Apa arti takwa jemaah? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini sebagai madrasah kita, ya, untuk kita menata diri, untuk kita menjadi hamba yang lebih bertakwa, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tujuan utama dan pertama dari puasa kita, menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pahala yang agung tersebut luput, hilang, hangus darinya. Apa sebabnya jemaah? Dia berpuasa tapi lesannya tidak berpuasa. Dari apa jemaah? Dari berdusta, dari menghibah, dari mencela, dari berkata buruk. Iya. Maka sungguhlah ucapan-ucapan ini akan mengurangi apa jemaah? Pahala puasanya, bahkan bisa menghilangkan keseluruhannya. Berkata Hafsah binti Sirin rahimahullahu taala. Siapa jemaah? Hafsah binti Sirin. Siapa itu Hafsah binti Sirin? Alimatun minat tabi'in. Ia adalah seorang wanita yang berilmu dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Apa kata Hafsah binti Sirin? As-siyamu junnah. Puasa adalah perisai benteng kita. Benteng kita dari apa jemaah? Dari neraka. Iya. Karena kalau orang itu berpuasa, dia menjalankan ketaatan Allah, dia menjauhi kemaksiatan, maka itu perisai baginya, benteng baginya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, malam yahrikha sahibuha. Selama orang yang berpuasa tersebut tidak menodai puasanya,
tidak membuat cacat dari puasanya. Apa yang membuat menodai puasa kita jemaah? Apa yang membuat cacat dari puasa kita jemaah? Wa khirquha al-ghibah. Maka sungguhlah puasa ini akan ternodai menjadi cacat dengan seseorang menghibah. Ya. Maka itu menghanguskan dari pahalanya, menggugurkan pahalanya, bahkan ia tidak mendapatkan kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga penting untuk kita ingatkan, jangan sampai kita berpuasa tapi kita meninggalkan sholat 5 waktu kita. Maka sungguhlah ketika seseorang berpuasa akan tapi ia meninggalkan sholat 5 waktunya, bisa jadi puasanya itu sia-sia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, fima ma'na man taraka salatal asri habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuskan amalannya. Lihat jemaah, meninggalkan sholat apa? Asar, terhapuskan amalannya. Iya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika seseorang meninggalkan sholat di hari tertentu, maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan pada hari tersebut hangus. Tapi kalau seseorang yang meninggalkan sholat di setiap harinya, di keseluruhan sholatnya, maka seluruh amalannya hangus. Kenapa? Setiap hari dia meninggalkan sholat. Ini ibadah yang penting jemaah. Ya, ini ibadah yang penting. Rukun Islam kedua setelah syahadat kita. Ini adalah pondasi agama kita. Kalau sholat kita baik, kita menjaganya, maka amalan yang lainnya juga ikut baik. Tapi kalau kita asal-asalan sholatnya, terkadang meninggalkannya, maka sungguhlah pondasi agama kita tidak kuat, maka sungguhlah akan roboh dari agama kita. Terkena fitnah, terkena musibah, bisa jadi kita tidak bisa melakukan perbuatan untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Kenapa jemaah? Pondasinya nggak kuat. Sholat aja dilalaikan, bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya, bahwasanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam. Apa jemaah? Syahrul Qiyam, yaitu bulan untuk Qiyamul Lail, salat malam. Iya, ya kita salat tarawih. Oh, kita mau sahur, mungkin kita salat tahajud. Iya. Maka dikatakan Syahrul Qiyam. Disebutkan di dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia qiyamul lail pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Hingga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Riwayat siapa jemaah? Riwayat Imam At-Tirmizi, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, hingga witir usai, iya, maka dituliskan baginya yaitu sholat 1 malam penuh, 1 malam suntuk. Masya Allah. Pernah kita sholat jemaah? Ya dari ba'da isya lah kita hitung, atau ba'da maghrib sampai subuh. Pernah nggak kita? Sholat nggak henti-henti, nggak terputus. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sekiranya pernah, itu berapa rakaat jemaah? Banyak, betul? Bacaannya juga sekian ayat kita baca. Iya, karena 1 malam suntuk, 1 malam penuh. Maka ketahuilah, pahala yang besar tadi, yaitu sholat 1 malam penuh ini, bisa kita raih dengan hanya sholat bersama imam hingga selesai. Lagi-lagi ini apa jemaah? Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah Asy-Syakir, Allah Asy-Syakur, Allah Maha mensyukuri. Apa maknanya? Amalan yang sedikit Allah balas dengan pahala yang berlipat. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 dan 64. Surat apa jemaah? Al-Furqan 63 dan 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan penuh kerendahan hatinya. Dia tidak apa jemaah? Dia enggak sombong, enggak. Tapi dia rendah hati. Dia tidak meremehkan manusia, tidak jemaah. Hingga sebagian ulama memaknai arti zuhud. Apa arti zuhud jemaah? Yaitu kita menganggap orang lain itu lebih baik dari kita. Kalau kita menganggap orang lain lebih baik dari kita akan meremehkannya tidak? Tidak. Terkadang yang membuat kita meremehkan orang, kita merasa apa? Lebih baik dari orang lain, iya. Dan itulah iblis alaihissalam, dirinya merasa lebih baik dari manusia. Dia disuruh sujud oleh Allah, mau tidak? Enggak mau. Merasa apa? Lebih baik, iya. Maka hamba-hamba Allah yang beriman, dia berjalan di atas permukaan bumi ini dengan kerendahan hatinya. Dia tidak sombong jemaah. Dengan pangkatnya kah, atau dengan jabatannya kah, atau dengan hartanya kah? Kenapa jemaah? Karena sungguhnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mintakan pertanggungjawaban atas kenikmatan tersebut. Iya. Kemudian apa yang Allah katakan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang bodoh yang mencelanya, berkata buruk kepadanya, ia berkata dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Ya, ucapan celaan tadi ia tidak ladeni dengan keburukan. Tidak diladeni dengan celaan lagi, tidak. Dia mulia sikapnya. Dia mengucapkan ucapan yang mengandung keselamatan. Oh ini mencela, oh disambut mencela lagi, oh ribut, bertengkar, betul? Iya, tidak. Orang yang beriman mulia. Mulia apanya? Sikapnya. Mulia ucapannya, iya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Itu hamba Allah yang saleh, yang bertakwa tadi, dia mengisi waktu malamnya dengan sujud, dengan berdiri untuk salat, yaitu qiyamul lail. Jadi Allah sifati hamba-hamba yang beriman dengan apa jemaah? Di waktu malamnya mereka beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka salat malam, iya. Mereka salat tahajud. Mereka menghidupkan malamnya dengan ibadah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, siapa jemaah? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau membawakan ayat-ayat yang senada, ayat-ayat yang serupa, yang menjelaskan bahwasannya hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, yang beriman, mereka menghidupkan waktu malamnya dengan ibadah. Di antaranya disebutkan yaitu surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Surat apa jemaah? Az-Zariyat 17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, ketika di waktu malam mereka itu sedikit tidurnya. Banyak dari waktu malamnya untuk ibadah qiyamul lail. Ya, Masya Allah. Kita sudah level ini belum jemaah? Kita banyak tidurnya, betul? Sedikit ibadahnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Akhir malam, sebelum datang azan subuh. Apa yang mereka lakukan? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Meminta ampunan kepada Allah jemaah, ya. Maka di antara zikir yang utama di akhir malam yaitu apa jemaah? Beristighfar. Sebagaimana Allah katakan, di waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Mujahid, "Kana la yanamu kullal lailah." Yaitu mereka tidak tidur di sepanjang malamnya. Maksudnya apa jemaah? Ya minimalnya jangan sampai lewat gitu loh.
Kalau belum bisa dikebanyakan dari waktu malam untuk ibadah, maka jangan sampai seluruh waktu malam kita gunakan untuk tidur. Jangan. Ada bagian dari waktu malam ini untuk kita lakukan ibadah. Iya. Orang nyenyak dengan tidurnya, lelap dengan tidurnya, orang-orang menaikkan selimutnya. Iya. Nah, kita bangun nih. Ngapain? Kita beribadah. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di sepertiga malam terakhir. Allah katakan, adakah hambaku yang berdoa aku kabulkan? Adakah hambaku yang meminta aku berikan? Adakah hambaku yang meminta ampunan maka aku ampuni? Sepertiga malam terakhir. Iya, Masya Allah. Jadi ayat ini juga menunjukkan apa jemaah? Orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, di waktu malamnya mereka gunakan untuk ibadah. Dan tadi sudah kita sebutkan, kalau kita belum bisa di kebanyakan waktunya untuk ibadah, jangan sampai seluruh waktunya ini untuk tidur. Minimal setidaknya kerjakan. Iya. Oh, aneh sudah sholat tarawih, Masya Allah. Mumtaz, ini qiyamul lail. Masya Allah. Mungkin di waktu pagi bangun sahur, ya apanya di akhir malam, maka kita tahajud misalnya. Nah, ini bagian dari qiyamul lail. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan surat yang lainnya, yaitu surat As-Sajdah ayat ke-16. Surat apa jemaah? As-Sajdah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Maka lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa jemaah? Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Berarti ngapain? Bangun, sholat. Kalau orang itu tidur, dia apakan? Dia tempelkan, ia dekatkan lambungnya ke tempat tidurnya. Iya. Tapi yang Allah katakan, hamba yang bertakwa, hamba yang soleh, ia di waktu malam menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, ia bangun untuk ibadah, ia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ingin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Takut kenapa jemaah? Takut Allah mengazabnya, ya takut Allah murka kepadanya. Maka rasa takut ini mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penuh rasa harap. Dari apa jemaah? Dia mengharap rahmat Allah. Ia dapat ampunan Allah, ia dapat surganya Allah. Dan dua sifat ini harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Apa tadi? Khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Kita takut, iya, takut Allah mengazab kita, takut Allah murka kepada kita. Maka rasa takut ini mendorong kita menjauhi kemaksiatan. Kemudian kita juga ada rasa roja, yaitu harapan kita kepada Allah. Kita dapat surganya, dapat rahmat Allah. Maka di sini mendorong kita untuk melakukan ibadah ketaatan. Ya, dua sifat khauf dan roja. Lagi-lagi ayat ini menunjukkan sifat orang yang beriman di waktu malamnya mereka gunakan untuk ibadah. Dan ini di bulan Ramadan diantaranya yaitu qiyamul lail yang kita awalkan, yang kita kenal dengan istilah salat at-tarawih. Naam. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan ayat yang lainnya, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-9. Surat apa jemaah? Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Ataukah orang yang berdiri di waktu malam, khusyuk, ibadah, sujud, salat kepada Allah. Ya. Siapa ini maksudnya? Orang-orang yang beriman. Di waktu malam ngapain? Khusyuk, ibadah, salat. Iya. Jadi beberapa ayat yang kita bawakan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini menunjukkan sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang soleh di waktu malamnya ibadah.
Abdullah bin Umar ketika membaca ayat ini, surat apa tadi jemaah? As-Sajdah, Az-Zumar ya, Az-Zumar ayat ke-9. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Zaka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." Yang dimaksud dengan ayat ini orang yang khusyuk ibadah di waktu malam, ya, dengan sujud, dengan sholat, dengan ruku, itu adalah Utsman bin Affan, kata Abdullah bin Umar. Kenapa yang terucap Abdullah Affan? Kenapa yang terucap Utsman bin Affan jemaah? Kenapa enggak yang terucap itu itu maksudnya Abu Bakar? Yang dimaksud ayat ini yaitu ayahnya Umar? Tidak. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu Ali bin Abi Thalib? Tidak. Tapi kenapa yang disebutkan siapa tadi? Utsman bin Affan. Apa sebabnya jemaah? Karena Utsman dalam satu rakaat itu membaca satu Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya. Berdiri, ya, nggak ruku-ruku dia. Satu Al-Quran dihatamkan. Oleh karenanya ketika Ibnu Umar membaca ayat ini, orang yang khusyuk ibadah dengan berdiri, dengan sujud, Utsman bin Affan tuh, Utsman. Kenapa? Panjang bacaannya ketika sholat. Semangatnya dalam qiyamul lail. Iya. Itulah para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Secara level keimanan berbeda dengan kita. Betul jemaah? Iya. Kalau kita nalar, terkadang kita logika, mungkin nggak jemaah? Satu Quran satu rakaat, wah mustahil ini. Iya, kalau kita pakai akal kita, betul jemaah. Tapi kalau kita membicarakan level keimanan para sahabat, ini di level yang berbeda. Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan keberkahan ilmu, Allah berikan keberkahan dalam keluarga mereka, maka berbeda. Lihatlah para salaf, untuk mendapatkan satu hadis mereka rela melakukan safar 1 bulan lamanya. Iya, satu hadis jemaah ditempuh tidak? Ditempuh. Kalau kita sekarang mau nggak kira-kira? Padahal safarnya bisa pakai bis, mungkin pakai pesawat, pakai apa lagi? Mobil pribadi, ya kan? Kalau zaman dulu pakai apa? Onta kalau punya onta, kuda kalau punya kuda, nggak punya jalan kaki jemaah. Ya, kalau kita mau sebutkan kisah ulama luar biasa. Ada yang mereka ya dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ke negeri berikutnya dengan jalan kaki. Untuk apa? Menuntut ilmu, mendapatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu dilakukan? Keberkahan jemaah. Keberkahan apa? Keberkahan ilmu, umur, waktu. Jadi habis untuk ketaatan seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad kana qiyamul laili daban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi qiyamul lail, salat malam, itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Iya. Lihatlah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "La tada' qiyamal lail." Janganlah kalian tinggalkan qiyamul lail. Kata siapa jemaah? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, "Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu." Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apa kata Aisyah? Wa kana idza marida aw kasila shalla qaida. Kalau Rasulullah itu sedang sakit atau sedang lesu, maka salatnya dengan duduk. Iya. Jadi enggak ditinggalin jemaah. Kalau kita lagi lesu nih, tinggalin dulu lah salatnya, libur dulu, ya kan? Lagi meriang nih, diapain dulu? Enggak salat dulu. Lihatlah Nabi Muhammad SAW keutamaan dari salat malam. Maka beliau pun ketika dalam keadaan lesunya atau sakitnya masih mengerjakan salat malam dengan duduk. Luar biasa, ya. Kita disebutkan ya di sini terkait dengan kisah Umar radhiyallahu anhu dalam salat malamnya dan membangunkan anggota keluarganya.
Kisah siapa jemaah? Umar dalam salat malam qiyamul lail dan membangunkan anggota keluarganya. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yusalli min laili ma syaa. Yaitu Umar bin Khattab mengerjakan salat malam ya sesuai dengan keinginannya. Dari jumlah rakaatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa dibatasi pada bilangan tertentu. Ini menunjukkan apa jemaah? Dalam qiyamul lail itu tidak ada batasan jumlah maksimalnya, tidak. Hatta idza kana akhirul lail ayqadha ahlahu lis-shalah. Ketika memasuki akhir malam, maka Umar pun membangunkan anggota keluarganya. Apa yang dikatakan Umar jemaah? As-shalah, as-shalah. Bangunlah kalian untuk salat. Iya. Dibangunkan anggota keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk melakukan ketaatan di waktu malam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat ke-132. Surat apa jemaah? Thaha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anggota keluargamu untuk mengerjakan salat. Perintah siapa nih? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah anggota keluargamu untuk mengerjakan salat. Ini perintah Allah dalam surat Thaha 132. Jadi Umar ngajak keluarganya untuk salat malam, ini tidak murni inisiatif dirinya sendiri, tidak. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha. Allah katakan dan bersabarlah di atasnya. Yaitu bersabar mengajak anggota keluarga kita ini untuk mengerjakan sholat dalam ketaatan. Kenapa jemaah? Karena nggak cukup sekali, betul nggak? Iya. Seumur hidup kita ngingetin istri kita, anak-anak kita untuk menjaga sholat. Nggak cukup sekali 2 kali. Maka butuh apa? Kesabaran yang lebih, yang ekstra. Iya. Apalagi di zaman sekarang nih. Ya, anak-anak sukanya ngapain? Oh, main, nge-game, YouTube, denger azan, masih ngapain? Masih nge-game ya kan? Masih nonton YouTube. Padahal azan panggilan buat apa jemaah? Salat, ya, bukan untuk melanjutkan nge-game gitu kan? Iya. Maka di sini ajaklah mereka untuk mengerjakan salat. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata isbir. Isbir artinya sabar, iya. Tapi yang Allah gunakan wastabir, yaitu kesabaran yang ekstra, yang lebih. Karena dalam mengajak ketaatan ini butuh kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis As-Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa jemaah? As-Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Kana al-qari'u yaqra'u bil ma'in, yakni bi mi'atil ayat. Yaitu imam di waktu kami katanya, kata seorang sahabat ini, membaca ratusan ayat dalam salat malamnya, salat tarawihnya. Berapa yang dibaca jemaah? Ratusan ayat. Iya. Kalau di sini berapa ayat? Berapa ayat Pak Imam? Kalau dapat imam panjang-panjang, besok ganti imam ya, diganti imamnya. Iya. Lihat jemaah, kita lihat bagaimana generasi terbaik dari umat ini. Jadi bacaannya ratusan ayat. Iya. Kemudian apa yang dikatakan oleh As-Sa'ib bin Zaid? Hatta kunna na'tamida 'alal 'asa. Ya, hatta kunna na'tamid. Hingga kami pun bersandar kepada apa? Tongkat. Kenapa? Karena saking panjangnya bacaannya. Dan tidaklah menyelesaikan dari qiyamul lailnya hingga mendekati waktu fajar, subuh baru selesai. Masya Allah. Jauh ya, jauh sekali. Oleh karenanya perbedaan salaf orang-orang terdahulu dengan orang di masa sekarang jauh sekali. Oleh karenanya apa jemaah? Kita butuh untuk membaca biografi mereka, semangat hidup mereka, ya, untuk kita contoh dari apa jemaah?
keimanan mereka, semangat ibadahnya. Kenapa? Karena merekalah yang mengamalkan syariat ini dalam bentuk kenyataan hidup. Betul tidak? Iya. Oh, terkadang kita baca hadis ini, iya, keutamaan ini, amalan ini, iya. Yang sudah mengamalkannya dalam bentuk kenyataan hidup itu siapa? Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, dan mereka ditarbiyah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Lihatlah anak-anak di zaman sekarang, mereka dengar cerita, oh Batman, seru nggak jemaah? Seru. Apalagi? Spiderman, apalagi? SpongeBob bukan? Pokoknya yang hebat-hebat tuh, oh mereka tertarik, terkejut, oh masya Allah gitu kan? Padahal itu cerita apa? Bohongan. Cerita yang kenyataan seperti ini, yang diamalkan dalam kehidupan nyata, maka sungguhlah perlu kita kenalkan mereka dengan kisah-kisah seperti ini, biar mereka itu ngefansnya kepada siapa? Orang-orang soleh, bukan kepada cerita-cerita bohongan seperti itu ya. Tidak jemaah. Ya, karena sungguhlah para salaf, mereka telah mengamalkan agama ini dalam kenyataan hidup mereka, dan mereka ditarbiyah langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih banyak pembahasan jamaah, tapi kita cukupkan ya, insyaallah taala. Semoga Allah pertemukan untuk di kajian berikutnya. Ada yang tanyakan jamaah sebelum kita tutup? Iya, silakan Pak. Tafadhol. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, kan Bapak mengatakan bahwa jadi imam itu bacanya panjang. Betul. Akhirnya pada saat sholat subuh, akhirnya dia liwat kesininya, ditambah 2 rakaat lagi. Bagaimana menyikapi hal itu? Ditambah 2 rakaat maksudnya gimana Pak? Jadi 4. Sholat subuhnya? Iya. Sholat subuh 4 rakaat. Terjadi Pak? Terjadi. Di mana itu? Ada di sekitar saya sih. Oh gitu ya. Wah ini masya Allah ini ya. Jadi sholat itu adalah sifat ibadah yang secara pengerjaannya, pelaksanaannya ini sudah apa jemaah? Sudah ditetapkan, tauqifiyah. Oh jumlah rakaatnya 2, ya 2 rakaat, nggak bisa ditambah 4, nggak bisa. Maka sungguhlah ini melakukan hal yang baru dalam agama. Bahaya nggak? Bahaya jemaah, bahaya. Lihatlah ketika kelak Nabi Muhammad SAW di haud. Apa itu haud? Di telaga. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Anna faratukum alal haudi. Aku menunggu kalian wahai umatku di haud, di telaga. Sebagian mengatakan telaga Al-Kausar. Oh, yang minum dari situ nggak akan dahaga selama-lamanya. Ya, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, ya, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, maka berkumpullah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipisahkan dari umatnya Nabi Muhammad ini beberapa golongan dari umatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ummati, mereka umatku, mereka umatku. Maka dikatakan kepada Rasulullah, engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah peninggalanmu. Itu membuat ibadah-ibadah baru dalam agama. Nggak boleh. Subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, nggak boleh. Sekiranya seseorang dia bersemangat, tapi semangatnya ini malah merubah ajaran Nabi Muhammad SAW, ini bukannya dibolehkan, malah diharamkan, dilarang. Betul tidak? Iya. Nggak boleh hulu jamaah, berlebihan tuh nggak boleh. Tuh umatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, hulu nggak kepada Nabi Isa? Iya, hingga dituhankan, nggak boleh. Ya, hingga Rasulullah berpesan, janganlah kalian gulu kepadaku sebagaimana gulunya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Ini seorang manusia yang utama, yang mulia, utusan Allah, malah dituhankan. Mereka katakan satu dari bagian trinitas ketuhanan. Tidak ya, man. Kita muliakan Nabi, iya, tapi jangan sampai kita gulu. Nah, ini gulu juga nih. Aneh semangat nih, qiyamul lail. Tadi qiyamul lail, sholat nih, harus semangat. Iya. Jadi subuhnya jadi 4 gitu kan. Duhurnya nanti jadi 6, nggak boleh jamaah. Kalau kita tahu itu ada orang melakukannya, maka kita ingatkan. Oh, seperti ini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diantara makna syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusannya. Apa konsekuensi dari kita bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Yaitu kita tidak menambah-nambah ibadah. Jadi kalau kita menambah-nambah ibadah, seolah-olah kita katakan Rasulullah ini belum sempurna dalam menyampaikan syariatnya. Ada yang kurang nih, kita tambahin sendiri. Astagfirullah, nggak boleh jemaah. Maka itu bagian dari konsekuensi syahadat. Ya, kita tidak menambah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang lain jemaah. Oh ya, silakan Pak. Tentang tidur dan lambung. Nah. Apa maksud dibantu? Tadi. Jadi kalau orang tidur, dia mendekatkan lambungnya ke tempat tidurnya. Ini suatu ungkapan saja yang menunjukkan bahwasanya orang tidur itu ia menempelkan lambungnya ke tempat tidurnya. Kita tidur, betul nggak? Lambung kita dekat nggak ke tempat tidur kita? Iya, itu suatu ungkapan. Tapi kalau dia bangun untuk sholat, untuk qiyamul lail, dia jauhkan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, maka jauhlah lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Suatu ungkapan yang menunjukkan dia bangun. Ngapain? Nonton bola. Astagfirullah, tidak jamaah. Bangun ngapain? Lagi ada apa nih? GP. Tidak jamaah. Bangunnya buat ibadah. Nah, suatu ungkapan bahwasanya ia bangun untuk ibadah, seperti itu. Nah, silakan. Diulangi Pak. Oh, betul. Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara adab ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita ngapain? Bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab kita ketika menyebut nama sahabat, ini generasi terbaik, betul tidak? Yang menyampaikan hadis-hadis Rasul hingga sampai kepada kita, ya kan? Adab kita menyisipkan doa untuk mereka. Apa itu doanya? Radhiyallahu anhu, untuk satu orang. Misalnya kita bilang Umar bin Khattab. Umar beriman tidak? Beriman. Ayahnya Khattab beriman tidak? Enggak. Maka sisipannya Pak, radhiyallahu anhu, satu aja, satu. Tapi kalau kita menyebutnya Abdullah bin Umar, Abdullah anak dari Umar. Abdullah beriman? Iya, seorang sahabat. Umar ayahnya beriman, seorang khalifah, betul? Radhiyallahu anhuma, dua orang. Tapi kalau kita menyebutnya sahabat yang banyak, maka radhiyallahu anhum. Sebagaimana Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Oh, berarti yang disebutin lebih dari dua. Ya. Dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Lihatlah jemaah, sifat takut ini harus ada dalam diri kita. Ya. Jika dikatakan orang-orang yang Allah ridhoi itu memiliki sifat takut, itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, itu kembali kepada apa jemaah? Satu orangkah yang dibicarakan, atau dua orangkah, atau tiga orangkah? Ketika kita menyebutkan misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah anak dari siapa? Abbas. Abbas beriman tidak? Iya, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah beriman anaknya, seorang sahabat juga. Radhiyallahu anhuma. Huma, dua orang. Ya, satu orang anhu. Lebih dari dua anhum. Ini menyebut nama sahabat. Adab lagi ketika kita menyebut nama para ulama, kita menyisipkan doa untuk mereka. Misalnya Imam Bukhari berkata rahimallahu ta'ala. Pakai lafaz apa? Rahimallahu ta'ala. Itu satu orang. Itu diantara adab seseorang ketika menyebut orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki peran penting di dalam agama-agama kita, maka sungguhlah kita sisipkan doa untuk mereka. Dan ini sifatnya juga berlaku untuk apa? Misalnya kawan kita, ya kita doakan, semoga Allah senantiasa menjagamu, hafizahullah misalnya, atau hafizakallah. Ini sisipan doa. Ya, ini menunjukkan apa jemaah? Indahnya Islam.
Kita diperintahkan untuk saling mendoakan, bukan mencela, menghibah, merendahkan, mencaci, tidak. Tapi mendoakan. Oh, ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu didoain, seneng gak jemaah? Keselamatan untukmu, keberkahan Allah untukmu, rahmat Allah untukmu. Bayangin, ketemu didoain. Wah, seneng kita. Tapi ketemu dicaci-caci gimana kira-kira jemaah? Wah, emosi ini ya. Nah, ya silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Nah, Ini ada isi tausiahnya di saat kita ingin mendapatkan pahala yang penuh berjamaah tarawih itu harus sampai selesai. nah, Ini pertanyaannya, pada saat tarawih kita biasa 11 nih Ustaz. nah, Kita sholat di tempat yang melakukan di luar itu. nah. Apakah kan banyak sebagian masyarakat setelah 8 dia tidak ikut dengan imam. Nah. Apakah itu hal itu penjelasan seperti apa? Lalu yang kedua, tadi Ustaz juga mengatakan dulu sahabat Nabi pada saat berhaji ataupun melakukan ibadah melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk melakukan itu tersebut. Nah, Di zaman sekarang kalau ada orang yang melakukan seperti itu, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Terima kasih. nah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama terkait dengan orang yang sholat tarawih entah 11kah, entah 23kah gitu kan. Maka ketika dia sholat sampai imam selesai, dia mendapatkan ya sebagaimana yang dijanjikan oleh sabda hadis yang kita bawakan. Ketika dia tidak ikut witirnya, ya dia nggak mendapatkan. Ya dia mendapatkan pahala sholat yang ia lakukan. Ya, tapi untuk keutamaan tadi luput. Kenapa? Belum selesai. Karena Rasulullah mengatakan hatta yansarifa, hingga imamnya selesai. Berpaling dari sholatnya udah selesai, ibaratnya gitu. Maka sabar dulu, witir dulu gitu ibaratnya. Nah, kalau fenomena masyarakat, mereka sudah keluar dulu, mungkin itu mereka mungkin nggak paham, atau mungkin mereka belum menyadari akan keutamaan tersebut, atau itulah yang dikatakan dengan lalai. Apa itu lalai jemaah? Dia mampu untuk mendapatkannya, betul? Dia ada kesempatan untuk melakukannya, tapi dia nggak lakukan. Ya, al-musibah, ya musibah terbesar bagi manusia itu apa jemaah? Al-ghaflah, yaitu kelalaian. Iya, dia umur Allah berikan, kesehatan Allah berikan, kesempatan iya, tapi ia lalaikan. Kenapa? Lalai dia. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang buruk, sifat malas, sifat lemah, gitu kan? Kita berlindung dari hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ketika hal-hal tersebut kita lakukan di zaman sekarang terkait dengan menuntut ilmu, ya kan? Dengan mau jalan kaki misalnya. Kalau ditanya apakah hukumnya boleh, selama dia tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban dia yang lainnya, hukumnya boleh. Ane mau safar nih pakai jalan kaki. Cuman jemaah, ketika fasilitas-fasilitas yang ada itu sudah mendukung, maka manfaatkan. Ya, manfaatkan. Mungkin bisa untuk kita lebih meringkas waktunya, bisa ketaatan yang lainnya. Apa yang Allah firmankan, fa idza faraghta fansab. Misalnya bapak, ane dari sini mau kemana nih? Mau kajian di Bintara, masya Allah. Iya, jalan kaki. Boleh nggak? Nah, hukumnya boleh aja gitu kan. Cuman ketika dia menggunakan fasilitas yang ada di zaman sekarang, naik angkot kah, naik motor kah, naik mobil kah, silahkan. Dapat pahala dia, dapat perjalanan dia menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ketika dia pakai fasilitas yang ada tadi ya di zaman sekarang ini, maka dia selesai satu kebaikan bisa bergegas untuk kebaikan yang lainnya. Fa idza faraghta fansab, maka dalam selesai suatu kebaikan bergegaslah untuk aktivitas kebaikan yang lainnya, seperti itu. Nah, cukup jamaah ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.